Tahukah kamu beberapa orang dengan karakter sifat tertentu itu memang sangat susah sekali untuk sukses di pasar saham. Bahkan banyak yang mengalami kerugian cukup besar. Sifat apa sajakah yang perlu kamu hindari kalau kamu ingin sukses di pasar saham? Kalau kamu penasaran dengan pendapat saya, jangan skip video ini. Disclaimer ya, bahwa saya adalah seorang investor jangka panjang dan saya adalah seorang fundamental investor. Jadi saya bukan seorang trader dan saya pun tidak melakukan technical analysis. Oke, kita tahu kalau pasar saham itu adalah salah satu instrumen yang bisa membuat kita menjadi kaya raya. Namun ternyata ada beberapa orang yang setelah masuk ke pasar saham bukan hanya untung, tapi malah buntung atau mengalami kerugian yang cukup besar di pasar saham. Sifat atau karakter apa saja sebenarnya yang membuat orang itu tidak cocok untuk berinvestasi di pasar saham? Oke, kita bahas. Jadi, saham itu tidak cocok untuk orang yang ingin cepat kaya secara instan. Ya benar, memang tujuan kita berinvestasi di pasar saham tentu karena kita ingin kaya raya. Gitu ya. Namun kita harus sadar bahwa semua itu butuh proses, butuh waktu, dan tidak bisa instan. Mengapa ini penting? Karena apabila mindset kita salah, kita ingin instan. Contoh, kamu berharap 10 juta dalam 1 tahun menjadi 1 miliar. Maka kamu bisa tersesat, kamu bisa membeli saham hanya karena pom-pom influencer, hanya karena FOMO. Kamu juga bisa membeli saham dengan uang panas, bukan uang dingin, ataupun membeli saham dengan hutang atau margin atau leverage tanpa perhitungan, yang mana itu bisa membuat kamu rugi. Jadi bukan hanya untung tapi buntung, mengalami kerugian yang besar. Dan itu terjadi banyak sekali. Jadi investasi saham itu memang seharusnya membosankan karena butuh waktu. Dan apabila kamu itu mengharapkan itu ada seperti adrenalin, maka kamu harus bertanya-tanya sebenarnya kamu sedang melakukan investasi atau sedang melakukan spekulasi atau judi. Gitu ya. Dan di pasar saham itu ada yang namanya compound interest. Contohnya, apabila kamu berinvestasi 100 juta, anggap saja kamu bisa untung dalam 1 tahun 20%, maka tentu tahun pertama kamu akan mendapatkan untung 20 juta. Bagaimana dengan tahun kedua? Tentu keuntungan tahun kedua bukan 20 juta, tapi 24 juta bertambah. Kenapa? Karena uangmu itu sudah menjadi 120 juta dari tahun pertama. Modal 100 dan untungnya 20%. Jadi tahun kedua modalnya adalah 120 juta. Sehingga 20%-nya adalah 24 juta. Artinya ada kenaikan keuntungan. Belum lagi ya kalau tiap bulan kamu melakukan top up atau menambah. Oke, dan bayangkan itu kamu lakukan secara konsisten, secara bertahun-tahun, misalnya secara 5 tahun, 10 tahun, tentu hasilnya sudah sangat tinggi sekali. Gitu ya. Jadi investor saham itu memang biasanya di awal itu terlihat lambat sekali gitu. Namun apabila kamu bisa konsisten, maka pada akhirnya setelah jangka waktu panjang maka hasilnya sangat besar sekali. Oke, selanjutnya yang kedua, saham itu tidak cocok untuk orang yang tidak punya kesabaran. Oke, jadi pasar saham itu bukan seperti mesin ATM yang uangnya bisa langsung kamu tarik, kamu ambil terus-menerus langsung, bukan ya. Tapi dia mirip seperti petani yang berkebun. Jadi petani itu harus sabar dalam memilih benih yang ingin ditanam. Kemudian harus sabar juga dalam merawatnya setelah ditanam. Kemudian
Harus sabar juga menunggu sampai tanamannya panen atau berbuah gitu ya. Dalam berinvestasi saham pun sama ya. Jadi kamu harus sabar dalam memilih saham yang akan kamu beli. Kamu harus sabar dalam melakukan analisa apakah perusahaannya, emitennya itu memiliki prospek yang bagus di kemudian hari atau tidak, apakah harganya itu masih wajar atau tidak. Jadi jangan terburu-buru, harus sabar dalam menganalisa. Oke, setelah kamu yakin dan mantap dan kamu membeli sahamnya, pun kamu harus sabar menunggu. Jangan berharap dalam 1 hari, 1 minggu sahamnya sudah naik tinggi. Tentu tidak seperti itu. Jadi kamu harus sabar. Dalam perjalanannya sahamnya bisa naik dan turun. Apabila turun 2% ya kamu jangan takut karena kamu sudah tahu apa yang kamu beli. Apabila sudah naik 3% tapi belum sesuai target, kamu juga sabar, jangan langsung jual. Gitu ya. Jadi di pasar saham itu kamu sebelum membeli sahamnya, kamu harus tahu prospeknya dan target jual kamu. Selama itu pasti harganya akan naik turun dan kamu harus sabar dalam menunggu. Yang ketiga, saham itu tidak cocok untuk orang yang tidak mau belajar. Jadi saham itu bukan judi, jadi dia bisa dipelajari. Kalau kamu tidak mau belajar, artinya kamu seperti membeli kucing dalam karung. Kamu tidak tahu apa yang kamu beli. Tidak tahu apakah emitennya prospek tidak di kemudian hari. Apakah manajemennya bagus tidak. Apakah harga saham yang kamu beli itu masih wajar tidak, masih murah tidak, atau sudah sangat mahal sekali. Dan kamu juga mungkin tidak tahu target jualnya berapa. Ini sebagai contoh ya, jadi awal saya masuk ke dunia saham, saya setelah membuka sekuritas, tentu saya tidak langsung membeli saham, tapi saya membaca dan belajar dulu. Di sekuritas itu kan banyak valuasi ya, seperti PE, PBV, ROA, ROE, net profit margin, kemudian market cap, liabilitas, neraca, arus kas. Saya tulis semuanya itu, kemudian saya googling apa arti PE, apa arti PBV, apa itu arus kas. Kamu cari tahu semuanya itu. Artinya gimana kalau PE-nya naik, kalau PBV-nya naik berapa, kalau turun seperti apa, bagaimana cara membaca arus kas, kamu belajar. Sekarang sudah bisa googling, cari informasi. Jadi meskipun kita background-nya mungkin bukan dari ekonomi atau bukan dari finance, tapi kalau kamu mau belajar, tentu kita bisa paham. Kemudian kamu juga jangan malas belajar juga untuk membaca laporan keuangan. Awalnya tentu kamu membaca, mungkin kamu tidak paham. Baca aja. Meskipun nggak paham, baca saja sambil belajar pelan-pelan. Kemudian emiten biasanya juga menyediakan prospektus atau presentasi dari emiten, kamu bisa baca. Kemudian belajar juga tentang bisnis model perusahaan emiten itu. Bagaimana emiten itu menghasilkan laba, kamu pelajari prosesnya seperti apa, dan pun kamu harus tahu perusahaannya itu, emitennya itu keuntungannya akan naik apabila terjadi apa, dan apabila turun, keuntungannya bisa turun kalau terjadi apa. Intinya kamu harus pelajari itu, pahami itu sebelum kamu membeli saham. Selanjutnya, yang keempat, saham itu tidak cocok untuk orang yang tidak mau memahami makroekonomi. Oke, jadi makroekonomi itu adalah faktor eksternal perusahaan yang mana tidak bisa dikontrol oleh manajemen perusahaan. Namun seringkali ternyata itu faktor makroekonomi itu mempengaruhi naik turunnya harga saham. Artinya kamu juga harus memahami apa itu makroekonomi dan yang terpenting adalah apa imbas makroekonomi tersebut pada saham atau emiten yang kamu beli. Jadi kamu harus mulai bertanya dari sekarang apabila mendengar semua berita yang ada itu ya. Contohnya apabila kamu mendengar
berita tentang suku bunga BI yang naik, maka kamu harus bertanya kepada diri sendiri, kira-kira kalau suku bunga BI itu naik, sektor apa yang diuntungkan, sektor apa yang dirugikan, apakah emiten saya itu berpengaruh atau tidak. Kemudian mungkin kamu mendengar nilai tukar rupiah menurun, melemah, maka kamu juga harus bertanya, kalau sektor rupiah, kalau nilai tukar rupiah itu melemah, maka sektor apa yang diuntungkan, yang dirugikan. Kamu mendengar mungkin ada MBG, maka kamu bertanya, apa saja yang diuntungkan dari MBG dan yang dirugikan apa. Semuanya ya, termasuk kebijaksanaan The Fed, kebijakan dari Cina, dari Amerika, atau dari Presiden Prabowo, apapun itu, kamu sekarang harus mulai penasaran dan selalu bertanya apabila mendengarkan suatu berita. Apakah dari berita ini emiten mana yang diuntungkan dan mana yang dirugikan? Sektor apa yang diuntungkan, sektor apa yang dirugikan? Apakah emiten yang kamu pegang itu berdampak atau tidak gitu. Kamu harus selalu bertanya terhadap berita makroekonomi yang ada. Oke, selanjutnya yang kelima, saham itu tidak cocok untuk orang yang tidak punya pandangan jangka panjang. Oke, jadi investor fundamental itu membeli masa depan perusahaan. Jadi kamu harus berpikir apakah dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, emiten yang ingin kamu beli itu bisnisnya masih relevan tidak, masih prospek tidak bisnisnya. Kenapa? Karena kadang kita melihat emiten dengan valuasi yang sudah murah. Kadang saya pun tidak tertarik. Kenapa? Karena meskipun valuasinya murah, tapi prospek kedepannya menurut saya mungkin memang sudah tidak relevan lagi. Jadi ya saya tidak tertarik meskipun valuasinya murah. Namun kadang juga ada yang valuasinya itu tidak hanya murah ya, mungkin sudah wajar atau sedikit mahal. Sedikit mahal. Dan saya lihat ternyata itu prospek kedepannya, kemudian bisnisnya itu masih relevan tidak di kemudian hari, itu pun bisa saya memutuskan untuk membeli. Di sini perlu diperhatikan ya, harganya adalah wajar atau sangat atau sedikit mahal. Artinya kalau harganya itu sangat mahal, bukan hanya mahal, tapi sudah sangat mahal sekali, meskipun prospeknya sudah bagus, prospek kedepannya tetap bagus, tapi kalau valuasinya sudah sangat mahal sekali, biasanya pun saya tidak membelinya. Kenapa? Karena selain dari prospek masa depan, kita juga harus melihat resiko. Jadi kalau perusahaan valuasinya sudah mahal sekali, meskipun mungkin prospeknya bagus, tapi kan kita juga harus memikirkan resikonya. Jangan sampai kita hanya melihat prospeknya saja dan saat resikonya tidak kita lihat, menyebabkan sahamnya bisa turun dalam dan kita pun tidak punya margin of safety atau bumper kita, sehingga kita terpaksa cut loss dan rugi besar. Artinya kita harus melihat apakah prospek bisnis perusahaannya dalam jangka panjang masih bagus atau tidak, dan kita juga harus melihat apakah harganya masih wajar atau tidak. Apabila mahal, apakah hanya mahal sedikit atau sangat mahal sekali. Syukur-syukur ada emiten yang prospeknya bagus sekali dan harganya malah sangat murah sekali. Itu tentu yang kita harapkan. Oke, selanjutnya yang keenam adalah saham itu tidak cocok untuk orang yang mudah ikut-ikutan atau FOMO. Oke ya, FOMO itu adalah fear of missing out atau takut ketinggalan atau ikut-ikutan. Itu tentunya sangat berbahaya sekali. Dan di era digital kali ini, tentu ini sering terjadi karena informasi banyak sekali masuk ke kita. Jadi kita pun harus pintar-pintar dalam memilih informasi yang masuk ke kita gitu ya.
Jadi di saham itu banyak sekali pom-pom gitu ya. Karena kita mungkin banyak sekali informasi-informasi yang membahas tentang emiten tertentu dan ternyata kita termakan oleh pom-pom itu tanpa tahu bisnisnya, prospeknya, valuasinya, prospek tidak, dan kita pun FOMO dan akhirnya membeli saham. Dan kadang saat kita membeli saham yang hanya karena FOMO, kita membelinya kadang di pucuk atau di harga paling tinggi. Dan saat harganya turun tajam, itu adalah resiko kita ya. Karena kita membeli tidak tahu hanya karena FOMO. Artinya kita membeli di pucuk dan sahamnya turun, yang terjadi tentu kita terpaksa cut loss atau menunggu lama sekali tanpa ada prospek, dan itu tentu sangat merugikan bagi investor. Jadi jangan sampai kita beli saham hanya karena FOMO. Boleh informasi itu datang ke kita lihat informasi dari influencer atau orang lain tentu boleh sekali, tapi kita harus juga melakukan analisa secara mandiri gitu ya, dan harus menilai apakah bisnisnya masih bagus tidak, valuasinya bagus tidak, dan harus punya keyakinan dalam diri sendiri. Artinya kita membeli saham bukan hanya karena ikut-ikutan, tapi memang kita sudah mantap eh, dengan saham itu. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah saham itu tidak cocok untuk orang yang tidak tahan volatilitas. Ya, jadi di pasar saham itu, harga saham itu kadang bisa naik turun tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan fundamental. Bisa karena sentimen global, bisa karena isu politik, bisa karena panic selling, bisa karena apapun, baik alasan yang kita pahami ataupun yang tidak kita pahami. Contoh ya, kamu misalnya berinvestasi dan harga sahamnya turun 10% dan kamu sangat ketakutan, tidak bisa tidur sampai mengganggu aktivitasmu, yaitu menurut saya kamu tidak cocok untuk berinvestasi di pasar saham. Jangan memaksakan. Kenapa ya? Karena investasi itu seharusnya dijalani dengan hati nyaman, hati tenang gitu ya. Namun sebenarnya kalau kita adalah mindsetnya benar dan kita adalah seorang fundamental investor, tentu penurunan harga saham itu kadang bisa menjadi peluang gitu ya. Artinya kalau kita melihat harga saham kita itu turun, yang dilakukan kita lihat apakah fundamentalnya itu memang berdampak atau tidak. Atau kadang-kadang bisnisnya sebenarnya masih bagus, makin membaik, tapi kok harga sahamnya makin turun. Itu justru tidak perlu takut, tapi itu adalah kesempatan kita untuk membeli sahamnya dengan harga yang lebih murah, atau kita melakukan averaging down gitu ya. Ya, kembali lagi ya, kita harus tahan volatilitas. Tentu volatilitas itu kita bisa tahan karena kalau kita tahu apa yang kita beli. Oke, selanjutnya yang kedelapan, saham itu tidak cocok untuk orang yang tidak disiplin. Tentunya di sini setiap orang punya filosofi, punya prinsip masing-masing. Yang mana satu orang dengan orang lain mungkin akan berbeda dan itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Yang jelas kamu harus disiplin dengan filosofi kamu sendiri. Misalnya nih, kamu punya filosofi hanya membeli saham dengan valuasi wajar. Ya, kamu harus disiplin untuk membeli saham dengan valuasi wajar. Meskipun banyak orang pom-pom membahas emiten yang valuasinya mahal sebagainya, kamu harus disiplin dengan filosofimu. Kemudian disiplin untuk tidak ikut-ikutan. Kemudian disiplin untuk menjual kalau sudah sampai ke target jual kita. Bisa juga disiplin untuk cut loss apabila fundamental kita rusak atau kita salah melakukan analisa. Kemudian disiplin juga untuk tidak all in dalam satu saham. Ya tentunya meskipun kita adalah investor fundamental, namun resiko itu tetap ada itu ya. Dan itu wajar, tidak menjadi masalah. Yang penting
bukan menghilangkan resiko, tapi meminimalkan resiko, mengatur, memanage resiko. Oke, jadi disiplin itu artinya tetap pada strategi kita masing-masing, bahkan ketika orang lain itu terlihat lebih kaya daripada kita tetap komitmen disiplin pada filosofi kita masing-masing. Oke, yang terakhir adalah saham itu tidak cocok untuk orang yang tidak punya kerendahan hati. Jadi kita itu harus sadar bahwa kita itu manusia dan manusia itu bisa melakukan kesalahan. Artinya meskipun misalnya kamu sudah melakukan analisa secara dalam pada emiten yang ingin kamu beli, namun ternyata bisa saja itu tidak sesuai dengan skenario kamu, tidak sesuai dengan planning kamu. Dan kamu harus mengakui kesalahan itu, tidak masalah. Artinya kalau analisa kita salah dan terpaksa kita harus cut loss, ya tidak apa-apa. Asal memang fundamentalnya tidak baik, tidak sesuai analisa atau skenario kita. Jadi kita fokusnya ke fundamental. Kalau memang fundamentalnya rusak, tidak sesuai dengan skenario kita, ya kita harus sadar diri mengakui kesalahan dengan rendah hati. Oh, berarti saya melakukan kesalahan. Tidak masalah. Artinya anggap kita pernah menganalisa 20 saham. Apabila dalam 20 saham itu misalnya ada satu saham yang salah, ya tidak masalah ya. Yang penting kita sudah melakukan analisa secara mandiri dan secara mendalam. Dan wajar sekali kalau manusia melakukan kesalahan. Yang penting kita sudah menganalisa, artinya kita sudah meminimalkan resiko. Dan kita harus rendah diri mengakui kesalahan itu. Dan kita harus belajar dari kesalahan. Tidak apa-apa kita melakukan kesalahan, itu diambil untuk pelajaran di kemudian hari. Yang penting secara rata-rata adalah kita banyak benarnya. Gitu. Oke, tadi itu adalah 9 sifat atau karakteristik. Yang mana kalau kamu memilikinya, maka mungkin kamu tidak cocok untuk berinvestasi di pasar saham. Artinya kalau kamu ingin berinvestasi, maka kamu bisa investasi di instrumen lain. Bisa di bond atau obligasi, bisa juga masuk ke reksadana. Karena di reksadana juga ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana saham gitu ya. Namun apabila kamu tetap ingin berinvestasi di pasar saham, tentu kamu harus memperbaiki mindset kamu, memperbaiki pola pikir kamu, dan kamu bisa lakukan kebalikan dari 9 sifat tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua sukses di pasar saham. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membahas semua hal tentang investasi saham. Sampai jumpa di video selanjutnya.